Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindrawati Muharram dari kelas reguler plus Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat emosi dan teori-teori para ahli. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu hakikat emosi. Hakikat emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Contohnya pada saat bangun tidur pagi sampai dengan waktu tidur malam. Kita mengalami macam-macam pengalaman yang menimbulkan berbagai emosi. Dalam buku psikologi yang ditulis Atkinson 1983 yang membahas mengenai masalah emosi, dijelaskan bahwa ada dua emosi, yaitu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Martin 2003 menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu hanya bergantung pada dampak yang akan ditimbulkan baik bagi diri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu dalam pemahaman ada beberapa sumber emosi. Emosi memiliki sumber dari beberapa hal, yaitu kualitas tidur, kepribadian, olahraga, suasana hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, stres, gender, usia, aktivitas sosial. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan yang mewarnai hidup. Dengan berbagai macam emosi dan perasaan, akan sulit manusia untuk hidup secara maksimal dan tanpa emosi. Tanpa emosi manusia bukan menjadi manusia. Jika tanpa emosi, emosi dan perasaan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa. Selanjutnya yaitu emosi memiliki dampak positif baik dan negatif buruk pada diri manusia. Berikut penjelasan dampak emosi positif dan dampak emosi negatif, yaitu 1. Dampak emosi positif. Dalam dampak ini yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. 2. Dampak emosi negatif. Dampak emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Pengertian hakikat emosi menurut para ahli. Berikut emosi menurut para ahli, yaitu 1. Menurut George Miller, emosi adalah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat dan biasanya diiringi dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan pernapasan. Biasanya juga dibarengi dengan tindakan-tindakan pemaksaan. 2. Menurut Daniel Goleman, 2002, halaman 414, Daniel Goleman dia mengemukakan bahwa emosi ialah setiap kegiatan rasa atau sebuah pergolakan rasa, pikiran, nafsu, dan setiap keadaan mental yang muncul dalam diri seseorang. 3. Menurut Mayer, Goleman 2002, halaman 65, orang yang cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka, yaitu sadar diri, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. 4. Menurut Engels, emosi adalah kondisi perasaan yang kompleks yang diiringi dengan beberapa gerakan atau aktivitas kelenjar atau perilaku yang kompleks yang didominasi oleh aktivitas lambung atau organ-organ intrinsik. Selanjutnya itu 5. Menurut Dr. Muhammad Najati, emosi adalah kekacauan hebat yang meliputi segala aspek individu dan berpengaruh terhadap perilakunya, perasaan, dan fungsi vitalnya. Asalnya dia muncul dari faktor psikologi. 6. Menurut Dr. Abdullah Abdul Hayy Musa, emosi adalah perubahan tiba-tiba yang meliputi segala aspek individu, baik psikis maupun fisik. 7. Menurut Stanley, emosi adalah fondasi utama yang melandasi kelahiran dan perkembangan kekuatan mental. 8. Menurut Kelenginan dan Kleinan, mereka berpendapat bahwa emosi sering didefinisikan dan dihubungkan dengan tujuan perbuatan dan tingkah laku seseorang. Emosi dapat didefinisikan juga sebagai sebuah feeling, perasaan,
Perasaan ini muncul dari adanya dorongan dari keadaan sekitar. 9. Menurut Watson, Sobur 2003 halaman 428, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki 3 bentuk emosi dasar, yaitu takut, kemarahan, dan cinta. Selanjutnya yaitu menurut Press, seorang IQ Organization konsultan, emosi merupakan suatu reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Sifat yang ditimbulkan oleh seseorang akan terikat dengan aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir manusia yang menghasilkan persepsi terhadap situasi. 11. Menurut James Lange, emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam rasa emosi seperti sedih, marah, ketakutan, dan bahagia. Individu akan bereaksi ketika seseorang melihat atau memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya. Persepsi terhadap suatu kejadian akan berbeda-beda, dan emosi ini akan mengalami perubahan yang dilakukan oleh saraf otonom yang ada pada manusia. 12. Menurut Chaplin, emosi adalah suatu wujud keadaan yang akan terangsang oleh organisme yang menutupi perubahan-perubahan yang disadari oleh orang tersebut, yang sifatnya mendalam dari setiap perilaku yang berubah-ubah. Chaplin juga mengemukakan emosi dengan perasaan, dan perasaan ini muncul karena adanya pengalaman yang didasari dan diaktifkan oleh rangsangan dari luar atau eksternal maupun dari kejadian jasmaniah. Selanjutnya yaitu menurut 13. Menurut Sogarda Poe-Bakawadza, emosi yaitu sebuah bentuk reaksi terhadap suatu pemicu yang menimbulkan adanya perubahan fisiologis yang disertai oleh perasaan yang kokoh dan biasanya kemungkinan muncul, di mana nantinya respon itu dapat merubah perasaan eksternal maupun internal. 14. Menurut Syamsuddin 2004 halaman 114, telah menggolongkan bentuk emosi dalam beberapa golongan sebagai berikut. 1. Malu. 2. Jengkel. 3. Terkejut. 4. Cinta. 5. Kenikmatan. 6. Rasa takut. 7. Kesedihan. 8. Marah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.